Oke, yang kelima yaitu PPDB tahun 2021 dan 2022. Kita membahas tentang kekurangan di Indonesia, yaitu kurangnya informasi tentang PPDB. Dan pastinya setiap orang sedikit sekali yang mengetahui apa itu PPDB ya. Nah, PPDB ini adalah penerimaan peserta didik baru, atau kita biasa menyebutnya dengan siswa baru. Kenapa kok ada kekurangan? Ya karena melalui sistem yang sekarang. Kita ketahui ya, tahun ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19, di mana PPDB dialihkan menjadi PPDB online. PPDB online ini masih banyak sekali orang tua yang tidak bisa mendaftarkan anak. Mulai dari tidak mengerti HP dan tidak mengerti mengoperasikan HP, ataupun bagaimana sistem PPDB secara online. Mulai dari berapa yang diterima dan berapa jumlah yang akan masuk, itu mereka tidak tahu bagaimana cara melihat. Nah, peraturan dari Permendikbud sendiri, PPDB online dibagi menjadi 4, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua. Seperti yang kita tahu, zonasi itu sistem di mana jarak dekat rumah. Akan tetapi di sini orang tua masih belum memahami tentang zonasi dan afirmasi. Bagaimana cara memasukkan dan bagaimana caranya mendaftarkan menggunakan afirmasi ini dan zonasi. Nah, zonasi ini menggunakan jarak dekat rumah ya. Kita perlu tahu sendiri. Zonasi itu nanti kita akan jelaskan di materi berikut. Nah, berikut ini adalah tahun kemarin berapa yang diterima atau berapa persen yang diterima dari siswa tersebut. Di tahun 2019 dan 2020 zonasi sebanyak 80% dan jalur prestasi 15%, perpindahan orang tua 5%. Sisanya adalah afirmasi. Lalu mengapa di tahun berikutnya diturunkan? Ya karena tadi, karena jalur prestasi ini ataupun jalur zona, jalur afirmasi ditambah karena kita ketahui Indonesia mengalami peningkatan pada PPDB jalur tersebut. Namun orang tua banyak tidak tahu bagaimana jalur zonasi dan apa itu jalur afirmasi dan bagaimana caranya ketika mendaftar jalur afirmasi. Yang pertama, afirmasi itu biasanya menggunakan kartu PKH ataupun kartu KIS atau kartu jaminan sosial lah ya, menandakan bahwa afirmasi menggunakan jalur tersebut. Berikut cara mendaftar jalur afirmasi apabila Anda ingin menggunakan jalur afirmasi. Pertama, login ke status ya, login ke situs PPDB yang ada di kota Anda masing-masing. Ini salah satu contoh di Jatim. Memilih satu sekolah tujuan, lalu mengunggah KIS, KKS atau yang lain-lain. Khusus anak buruh juga boleh, asosiasi buruh boleh. Lalu diunduh bukti pendaftaran lalu didaftarkan. Lalu bagaimana dengan sistem zonasi ya? Apakah sama seperti jalur afirmasi ataukah ada cara lain? Pada sistem zona sendiri menggunakan sistem Sherlock atau titik koordinat rumah. Nah, di sini kita mencari yang terdekat, titik terdekat. Bagaimana siswa mampu terintegrasi dengan baik terhadap sekolahnya. Menurut saya ini sudah baik sekali pemerintah mengalokasikan seorang anak dekat dengan sekolah. Ya, agar sekolah tersebut dapat pemerataan atau anak tersebut tidak jauh-jauh sekolah. Karena ketika jauh sekolah biasanya siswa banyak terlambat atau lain-lain. Ini sudah termasuk bagus. Lalu sistem prestasi, zona prestasi. Ya, sudah kita bahas di awal bahwa prestasi itu penting ya. Nah, pada PPDB, prestasi dimasukkan ke dalam jalur penerimaan siswa. Nah, berarti prestasi penting kan? Kita sudah bahas prestasi itu penting ya untuk perkembangan bakat dan untuk ketika masuk sekolah pun penting, dibutuhkan karena jalurnya termasuk jalur yang paling kecil. Nah, bagaimana kalau seumpama prestasi kita tidak mampu bang? Ya kita masuk ke dalam zona-zona yang lain, bisa ada jalur zonasi, jalur afirmasi ataupun perpindahan orang tua. Ketika prestasi kita belum mumpuni itu ya tadi, kita ingin kembangkan dulu bakat, lalu kita gunakan ketika nanti dibutuhkan. Selanjutnya yaitu perpindahan orang tua. Maksudnya gimana? Nah, orang tua ketika ditugaskan dinas di luar kota tidak kita huni saat ini, kita bisa menyekolahkan anak kita melalui
beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu SK penugas orang tua dan lain-lain seperti yang ada di gambar berikut ya teman-teman.